Halo Sobat BK, ketemu lagi bersama saya Kintoko. Ini nggak ada Mas Ari karena sekarang saya lagi ada di Jogja, tepatnya di Kayen, Kabupaten Sleman, kelurahannya Cenung Jatuh. Ini lagi ketemu sama Mas Bakar Wibowo. Nah, Mas Bakar ini sekarang populer jadi salah satu promotor kondang di Indonesia. Jadi Mas Bakar barangkali nanti boleh berbagi cerita kenapa kemudian terjun ke industri musik, terus suka dukanya apa bikin konser di Indonesia. Nah, nih Mas Bakar boleh cerita dulu. Mas Bakar ini awalnya boleh cerita kecintaan di dunia musik itu dari mana awalnya sampai kemudian kok jatuh cinta ke bikin apa panggung, bikin event terutama konser musik. Iya Mas. Berangkatnya dulu banget ya. Dari bapak saya. Oh. Bapak saya itu musisi musik keroncong. Wah, podo bapak dong. Lagi. Jadi dari kecil tuh saya yang selalu ditenteng-tenteng dari panggung satu ke panggung lain. Bahkan sampai tidur di samping panggung sampai saat bapak saya main. Berarti manggung udah profesional ya Mas ya? Profesional. Maksudnya bayaran gue ya? Bayaran ya. Ngetop lah. Dan pemain gitar melodi. Mas mana semua? Pak Sunardi BSC. Dulu alumni UGM Pak saya. Terus dari situ nah, bapak saya kenalin ke saya vinil. Vinil tuh ya. Vinil siapa? Kalau dulu itu kan Bos lah. Ada Royani gitu kan. Ya itu saya lawas banget ya? Dari vinyl itu, terus juga dari kaset-kaset yang koleksinya bapak saya. Dari situ. Nah, dari situ kemudian muncullah kecintaan saya pada dunia musik itu dari situ. Jadi saya nggak suka yang lain, sukanya musik aja, dengerin musik. Terus mulai mencari apa namanya? Album-album band-band zaman itu kan gitu. yang kemudian saya mencari sendiri mulai mengumpulkan yang kemudian akhirnya jadi kolektor. Kaset berarti ya? Kolektor kaset, CD. Oh, udah CD ya? Vinyl juga kayak gitu. Jadi album yang saya lihat misalnya album Selamat Pagi Indonesia, God Bless gitu. Terus di Purple album khas itu ya tahu dari situ. Band metal ya Iron Maiden macam-macam gitu. Itu kan padahal beda sama aliran bapak gitu Mas? Iya, saya menemukan itu sendiri. Tapi yang mempengaruhi musik yang saya dengerin itu dari kakak saya. Kakak saya kan dia sangat mengemari musik jazz. Jadi saya tahu istilah jazz dari kakak saya itu. Karena memang di rumah setiap kali memutarkan musik jazz itu. Ya, jazz. Kalau bapak saya muternya ya musik-musik lama gitu kan. Kalau album Ebit ya yang Camellia yang masih gitu. Terus saya mendengarkan, justru sebelum saya dengerin musik rock, dengerin musik jazz dulu. Pat Metheny. Oh iya. Kayak Jared, aneh-aneh gitu yang di kemudian hari wong kita kenal ternyata. Tapi saya lebih suka dengerin yang musik rock. God Bless terus. Nah itu Mas, maksudku kakak kan nge-jazz, sering muterin nge-jazz, bapak keroncong. Nah, influence-nya ini dari mana itu? Si musik rock ini sampai ke telinga itu? Ya kalau nyari kan di toko-toko kan nggak ada. Kan nyarinya di tempat penjualan kaset bekas itu loh. Di Ngejaman kalau di Jogja itu. Iya kan? Ngejaman itu kan kalau orang di Jogja ada Mirota Batik, seberangnya itu namanya Ngejaman. Nah, itu hampir semua musisi Jogja pernah di situ. Mau sebut siapa aja lah. Dulu saya kalau nyari di situ itu ketemunya ya Eros. Ketemunya ya teman-teman saya gitu. Ada bekas ya? Iya, udah ketemunya teman-teman band semua. Jadi penandanya ada jam. Cuman ya nggak saling kenal. Nggak akrab. Ya cuman saling bertegur sapa, tapi kita nggak tahu mereka musisi ya. Dari situ. Nah, disitulah semua musisi di Jogja menurut saya itu sumber kekayaan musiknya dari Ngejaman. Semuanya. Saya Mas. Saya sekarang kan orang sudah berpindah ke Spotify, jadi fisik udah enggak. Enggak, artinya itu
pada pindah kemana itu yang memberikan kalian musisi-musisi Jogja, Mas Bakar, influence itu kemudian pada geser kemana? Mereka di zaman itu ya? Ya ada yang jadi musisi ya kan. Oke. Gitu. Jadi kalau teman-teman saya yang sama-sama di Ngejaman ketika saya membuat sebuah festival, mereka nggak heran. Oke. Gitu loh. Karena ya kita satu tongkrongan, udah lebih dari 25 tahun di sana gitu. Ya kalau dulu itu kan orang tahu musik itu kan bener-bener ngelotok sampai ke textbooknya kan. Sampai gitarnya yang dipakai oleh White Lion tuh apa, Steinberger yang serinya. Kalau dulu kan gitu. Saking selonya ya. Karena kalau sekarang kan dengerin aja kan gitu. Tapi itu sah-sah aja. Iya. Tapi kalau dulu kan seperti itu. Iya. Jadi saya dapat album di Purple satu set 18 series itu kan jarang orang pada punya. Itu dapatnya di situ. Oh. Dulu zaman semono piro kuwi, Mas? Tahun piro kuwi? Wah, itu masih murah. Dulu aku masih ingat itu duluan sama orang namanya Maksudnya rebutan. Dengan orang namanya Sofyan Hadi. Yang kemudian hari saya kenal dia adalah gitarisnya Dead Vomit. Jadi ketika ketemu dia masih inget kurang ajar kamu dulu itu. Dan itu kan belum tentu bisa didapatkan 10 tahun sekali ya. Ya kayak gitulah. Jadi musik itu saya dari Ngejaman gitu. Dan saya yakin banyak musisi di Jogja juga berangkat dari situ. Ngejaman itu memang tempatnya apapun bisa disikap aja. Setelah itu kenapa kemudian Mas Bakar berproses kemudian katanya sempat nulis juga ya? Sempat jadi penulis itu jurnalistik. Sempat jadi wartawan, Mas? Iya, wartawan kampus. Wartawan kampus. Nah, jadi wartawan kampus kemudian setelah itu balik lagi ke musik, kemudian jatuh cinta ke bikin event gitu kan. Sebenarnya saya ini basicnya saya desainer. Ya, saya ini graphic designer. Grafis ya? Ya, grafis designer. Terus lebih kepada bikin untuk desain-desain buku. Jadi kalau teman-teman semua sekarang memegang buku-bukunya karya Pramudia Anantatur, itu yang desain yang membuat saya. Jadi untuk beberapa buku masih ada namanya saya itu. Itu yang membuat basic desainnya itu saya. Dicek ya. Ya, yang buku terbitan Lentera di Bantara. Itu saya yang bikin. Jadi sampai logonya Lentera itu saya yang bikin. Saya yang bikin maksudnya gini. Waktu kan ini cerita sedikit ya. Kan bikin penerbit Lentera di Bantara yang dikelola oleh keluarga Pramudia. Itu di Jogja? Enggak, di Jakarta. Jakarta. Di Pojokan. Terus bikin logo Lentera di Bantara kan susah kan. Wah, ini kan untuk Pram, beliau kan punya ruang yang sangat luar biasa di dunia internasional. Saking pusingnya, akhirnya di pagi hari saya ada ide. Saya langsung nyamperin Pram, siangnya ketemu. Saya minta Pram untuk nulis Lentera di Bantara dengan tangannya dia. Nah, terus akhirnya Lentera di Bantara gitu. Terus ya sampai sekarang itu jadikan logo. Tulisan Pak Pram ini. Lentera di Bantara, tapi PAT-nya saya bikin merah. Itu artinya Pramudia Anantatur. Nah, ide itu dapat dari Sarinah. Gedung Sarinah. Nah, Sarinah itu tanda tangan kemarin Soekarno diresmikan kan? Pak Jokowi. Sarinah tanda tangan Soekarno. Nah, idenya dari situ. Mumet nggak logo. Aku datang ke Pram nulis saya Lentera di Bantara. Jadi begitu ceritanya. Padahal zaman itu, Mas, itu kan sebenarnya logo itu kan belum populer ya, dari tulisan tangan ya. Betul. Ya itu kemarin. Jadi mumetnya pusingnya justru berujung pada ide ini ya. Iya, pusing bikin logo kan. Nanti jadi perdebatan. Nah, kalau ketika ditanya itu kok logonya jelek, bukan saya, tulisannya Pram. Siapa aja gitu kan. Iya kan? Nggak bisa orang nggak bisa ngomong bagus dan jelek, tapi kan ini otentik ini. Itu Pram itu Lentera di Bantara. Total ada berapa berarti, Mas? Apa? Total cover yang Mas Bakar bikin. Total cover novelnya Pak Pram. Kalau cover sih sebenarnya nggak ke situnya. Saya lebih kepada basic desain bukunya Pram. Jadi kalau Lentera di Bantara itu bukunya bisa
bentuknya desainnya Oh, oke. kurang. Itu saya yang bikin. Oh. Setelah itu saya benar-benar pensiun dari dunia buku. Setelah Iya. setelah dari Lentera ini. Karena dulu kan kayak saya kan ya anak muda kan ya, bisa berkarya dan itu adalah karyanya penulis internasional Pram. Saya mau selesai lah. Ya udah. Setelah itu terus saya nggak ngerjain buku apa. Berarti sempat di Jakarta berarti ya? Ya sempat di Berapa tahun berarti Mas? 2 tahunan lah. Wah, sidik lah ini masih 2 tahunan masih. Nah, cintanya tetap ke Jogja berarti ya? Iya. Nah, dari desain, ya kan. Terus saya ke dunia jurnalistik. Nah, di dunia jurnalistik itu kan saya mulai keliling nonton festival-festival, nonton konser-konser, kayak gitu, nonton slang pertama. Padahal itu kepentingannya untuk liputan sebenarnya saat itu. Bukan, saya memang nonton. Saya hanya nonton, menabung gitu. Ya, saya nabung, benar-benar nabung. Ya dari kerja serabutan apa aja. Macem-macem kerjaannya wis galugalan lah. Itu memang karena kecintaan dengan musik atau memang ada waktu itu sudah bermimpi, Mas? Sama sekali nggak ada ya? Kedepannya aku pengen gawe konser. Kalau dulu kan orang nonton konser itu, ini aku nggak tahu ya kalau dulu. Kalau dulu orang nonton konser itu, dia di atas panggung performance-nya mirip nggak sih sama di kaset gitu. Kalau orang dulu kan sedetil itu, kayak gitu. Orang dulu seselo itulah, kayak gitu. Jadi saya pernah nonton konser Gigi itu. Itu yang nonton nggak ada mungkin nggak ada 100 orang karena Gigi nggak terkenal. Itu album pertama, iya, album yang covernya dibikin di doang itu yang album Angan itu loh. Itu aku nonton, nggak ada yang nonton, orang nggak tahu Gigi. Saya datang nonton Slang, God Bless, ya gitu-gitulah. Karena dulu memang orang nonton konser itu ya nggak bayar gitu kan. Duluan ya kan, dan mereka nonton konser itu karena ada 17-an kan, karena banyak panggung dan mereka copycat memainkan cover lagunya siapa. Tapi jarang yang kemudian datang ke konser dia memainkan lagu sendiri kan. Dulu sama di Jakarta, waktu Jakarta ya di Bulungan gitu lah. Tapi spesifik nggak kalau band ini atau musisi ini tampil aku harus nonton, Mas? Ya ada beberapa. Slang saya pasti nonton. Pasti ya? Slang nonton, Gigi saya suka. Oh, oke. Jadi memang diniatin ya, Mas? Ya, God Bless kayak gitu juga diniatin. God Bless itu harus nonton. Apa Grace pernah nonton. Mas hampir semuanya pernah saya tonton. Hampir semuanya. Khususnya untuk musik. Hampir semuanya pernah saya tonton. Meskipun kemudian sempat bikin apa ya? Mocosnya itu juga Mas Bakar juga ya? Iya, sama Mas Anas. Iya, sama Mas Anas Syarul Alimi. Ya. Jadi ada perpaduan di situ, mungkin kecintaannya Mas Bakar juga dipadukan dengan musik, akhirnya ngumpul di situ jadi satu ya. Ada festival bukunya, pameran bukunya, ada festival musiknya, ada maksudnya ada pertunjukan musiknya. Dan awal pertama kali apa Mas Bakar ketika kemudian mewujudkan mimpi? Oh, itu jadi setelah nonton konser itu apa yang didapat Mas Bakar sebenarnya? Setelah nonton sebenarnya ini itu berlangsung panjang sampai tahun 2011 sebenarnya. Ya, kalau setelah yang sudah tahun 2010 2011 itu saya sudah mulai ke internasional. Saya ke luar negeri gitu. Nontonnya? Nontonnya. Personal? Ya, personalnya nonton. Ya nabung nonton itu. Jadi saya menghabiskan banyak sekali uang sebenarnya untuk nonton konser-konser itu. Itu bagian dari investasi kah buat Mas Bakar? Enggak juga ya, karena saya senang. Jadi nonton YouTube lagi di Melbourne ya berangkat. Ini Motorhead lagi main di mana itu. Sampai band dulu ya, band Paramore gitu ya, yang sekarang sangat ngetop. Dulu nggak ada yang nonton itu, ya tak tonton. Gitu sampai Katy Melua, aneh-aneh itu tontonin semua tak tontonin. Dan pertama apa Mas? Yang pertama apa itu? Saya ingat Mas Bakar apa yang konser pertama di luar yang ditonton? Slayer sama Megadeth satu stage di Melbourne. Oke. Kan ya yang paling dekat ya. Saya itu tidak terlalu suka kalau nonton ke Eropa. Bukan Singapura itu. Karena vibes-nya kali ya.
Oke. Ya, atmosfernya itu lain gitu menurut saya. Mungkin karena kalau mau ke Eropa lebih mahal ongkosnya. Nah ke sini kan murah kan. Enggak, kalau di Australia memang apa ya, pecinta musik rock juga dapat gitu, hype-nya dapat gitu Mas ya. Dapat Bagus banget. ya. Dapat banget. Dibandingkan dengan Singapura misalnya. Aku nggak tahu ya, aku nggak bisa bilang. Oh, karena nggak pernah nonton di Singapura berarti ya Mas ya? Iya pernah ya, karena pernah sekali jadi tahu. Oke. Jadi kalau nonton saya, misalnya gini, ada internasional artis ini, ada di Australia, tapi dia ada di Indonesia. Saya milih di Indonesia. Oke. Vibe-nya lain, Indonesia itu keren lah menurut saya. Tapi kalau di Singapura, enggak. Oh iya. Oke. Tapi di Australia, kalau dia hanya ada di Singapura dan di Australia, saya yang ke Australia. Saya milih Jepang juga enggak terlalu ya. Jadi saya tuh sampai paham kenapa Lemmy Kilmister itu disebut kayak God of Metal, raja apa, dewanya musik thrash metal atau musik metal atau apapun. Itu bener-bener ketika nonton langsung di atas panggung itu ya, saya mendapatkan itu bener-bener apa ya, bener-bener gila lah menurut saya. Venue-nya kecil gitu, terus penonton itu beli 2 minuman bir gitu. Yang satu diminum, yang satunya itu dia pecah dan ditaruh di lantai gitu. Jadi lantai itu udah banjir kayak gitu. Jadi ada gitu-gitunya lah itu. Lemmy itu menurutku udah gila. Jadi itu kan drummernya Lemmy. Iya, makanya waktu skor Bayern gitu datang, aku pengen ketemu orang itu. Karena waktu di Australia dia main. Sekarang jadi itu jadi kayak semuanya kebetulan. Nah setelah itu baru itu ketemu Mas Anas. Jadi saat hobi nonton konser itu memang belum ketemu Mas Anas ya? Jauh sebelum ketemu Mas Anas ya? Nah, setelah itu ketemu Mas Anas, Mas Anas waktu itu punya EU. Belum promotor. Terus saya ngobrol ke dia, you harus bikin produk. Apa itu festival yang sifatnya sustain. Kayak gitu. Terus muncullah festival. Nah, dalam dunia event mungkin di Jogja ini saya paling akhir gitu. Oh gitu Mas? Gitu. Saya baru tahun 2015 bikin Ramadan Jazz. Pertama kali ya Mas ya? Iya. Tetapi kalau bagaimana men-treatment sebuah festival atau konser musik, saya pikir saya lebih tahu lah. Karena apa? Karena saya pengalaman nonton banyak sekali festival internasional atau konser-konser internasional. Saya tahu misalnya gini. Kalau orang nonton konser kalau di luar negeri nih ya, begitu gate-nya dibuka, mereka lari semua langsung ke depan panggung. Rebutan ya? Ya kayak gitu loh. Dulu aku nggak ngerti itu maksudnya apa itu. Saya mendapatkan kenapa mereka begitu ya waktu nonton di sana. Itu yang tidak terjadi di sini. Di sini slow ya? Bukan slownya, soal attitude. Nah, nggak ngerti kan? Aku yakin mereka tahu. Aku nemuin di sana itu. Jadi, kalau sudah di depan panggung persis, iya kan, bener-bener di mojo gitu, dia begini gitu. Terus, ya kamu akan di situ. Iya. Ya. Bisa langsung metu ya, bisa keluar ya? Enggak, bisa keluar bisa. Tapi dia itu haknya dia. Terus kalau ada penonton yang datang terakhir, maka dia hanya akan berhenti di depan penonton terakhir. Nah, itu kan tidak bisa di sini. Nah, sini pakai bendera gini bisa paling depan. Nah, di sana itulah kenapa mereka pada lari ke depan itu loh. Gitu. Iya. Attitude itu tadi Mas ya? Attitude. Aku tidak menganggap yang di sini salah ya. Ini karakter aja. Kalau di sana ada itunya. Terus kalau mereka mau keluar, nah ini lagi nih. Kan ada moshing tuh. Kalau nonton musik rock di bawah ini tuh. Kalau di sana yang disebut moshing itu ya kamu mau out. Kalau di sini kan enggak. Ki sapa sing wani? Siapa yang berani? Lebu meneh. Tapi itu malah jadi performance ya. Oke juga lah ya. Iya. Tapi kalau di sana out. Out, you harus. Caranya begitu. Iya, untuk out. Outnya ke depan. Gitu. Nah, itu aku gini ya.
ya aku banyak menemuin hal-hal kayak gitu, sehingga ini yang tapi aku tidak menganggap bahwa yang sini harus seperti yang enggak juga, tapi ya modelnya kalau di sini kan jatuhnya jadi performance kan, lucu, seru gitu. Itu jadi tahu festival treatmentnya kayak apa, panggung harus gimana, konsep festival dari situ. 2015 tuh pertama kali bikin festival ya Mas, Permainan Jazz ya. Itu Kenny G ya Mas ya? Iya kan. Nah, mulai dari situ udah mulai kelihatan nih, maksudnya antara hobi dengan pekerjaan kemudian jadi satu gitu loh Mas. Iya, mungkin kayak gitu. Ngeblend, nyampur jadi satu. Apakah itu kemudian akhirnya kayak ketemu mimpinya yang terwujud gitu Mas? Enggak juga. Ya enggak juga. Artinya tetap, maksudnya saat itu tetap nonton konser juga kan? Iya tetap. Tetap hobi itu nggak bisa ditinggalin. Kalau misalnya yang perform bagus, misalnya saya Jogja Rokarta, misalnya yang main, misalnya Power Trip saya suka ya, saya ikut nonton aja, ikut nonton bareng penonton yang lain. Nonton mengamati Power Tripnya apa mengamati festivalnya? Ya, enjoy atau mengamati penontonnya? Iya, enggak mengamati siapa ya, saya nonton aja. Seperti yang lain. Padahal ngundang sendiri gitu ya. Kadang-kadang ngundang dewe, nonton dewe. Adalah dewe, bayar dewe. Bayar dewe. Berarti terakhir yang ditonton apa Mas? Konser apa yang ditonton terakhir? Di luar Indonesia? Di luar, ya? Chemical Brothers di Jepang ya. Di Jepang ya? Yang hujan deras itu ya? Nah, pas nih. Di kantor Sinergi Live Nusantara ya Mas? Sinergi Live aja. Oh, Sinergi Live. Di Kayen nih kantornya Mas Bakar, tempat nongkrongnya Mas Bakar, tempat melakukan berkreasi pas hujan deras. Mbak Rara kita panggil, Mbak Rara. Dek, ambil payung dong. Nah, Mas Bakar, nggak apa-apa ya hujan ya? Nggak apa-apa juga. Nah, Manut aku. Kemudian apa yang didapatkan Mas Bakar dari secara spiritual, apakah kemudian terpuaskan gitu? Apa itu? Ya antara itu tadi Mas, sekarang udah kayak terwujud gitu loh. Mimpinya tuh akhirnya bisa bikin, apakah itu dulu termasuk mimpi Mas? Enggak. Sama sekali nggak ada ya? Enggak ada. Nggak berkeinginan bikin atau ngundang musisi yang pernah ditonton di luar negeri itu datang ke Indonesia? Sama sekali ya? Mimpi saya, nggak ada mimpi-mimpian saya. Nggak ada. Wes loso ya, maksudnya membuat hanya gini lah. Saya dari dulu kan saya di dunia kreatif ya dari dulu. Kalau bikin apapun intinya ya ini harus manfaat buat orang lain lah, itu aja. Buku ini bisa manfaat untuk orang lain, bukunya enak dibaca. Bikin apapun ya ada manfaat. Ketika bikin festival ya festival ini juga harus manfaat buat orang lain. Penonton seneng, orang yang terlibat di situ juga dapat bisnisnya, UMKM juga bisa ikut. Jadi gitu, makanya hal itu menjadi mutlak aja. Kalau saya pengen nonton Reggae Dimension. Kalau mimpi itu aja lah. Nah, ini Mas Bakar adalah foundernya selain garap Prambanan Jazz dengan Mas Anas, kemudian Mas Bakar bikin Jogja Rokarta, kemudian Mocose, Borobudur Simfoni. Borobudur Simfoni, ada lagi banget. banget. Lama-lama banyak, dan salah satunya adalah kaos yang dipakai Mas Bakar nih, Balkon Jazz. Mas Bakar barangkali boleh cerita sebenarnya membuat Balkon Jazz itu kan memang tiba-tiba terwujud atau memang karena ya itu tadi, karena ingin suasana baru, kemudian atau ada misi apa gitu Mas Bakar bikin Balkon Jazz itu? Balkon Jazz itu kan ya saya itu nggak pernah merencanakan gitu ya Mas ya, tapi lebih pada orang kan wah saya mimpinya ini, saya merencanakan. Kalau saya itu nggak begitu gitu. Jadi yang gelinding aja gitu loh. Cuman saya itu kalau mungkin lebih ke hal yang lebih besar itu mungkin saya itu lebih menyiapkan wadahnya. Bukan merencanakannya. Sehingga kalau mau dicemplungin apa itu bisa. Kayak Prambanan Jazz, Jogja Rokarta Festival, yang ada yang lain. Jadi enggak.
ora terus kagetan, Iya, iya. kerumunan atau apa itu enggak. Sama ketika balkon jazz. Balkon jazz itu kan di balkon des terus saya pikir terus ketemu dengan beberapa stakeholder yang ada di balkon des gitu kan, terus yuk bikin apa di sini terus saya bilang aja bikin festival aja, namanya apa ya, balkon jazz festival aja lah gitu. Nah itu yang kemudian setelah ada balkon jazz festival di sana, kehidupan masyarakat di Borobudur itu benar-benar tumbuh gitu. Karena apa? Orang jadi kenal. Karena dulu itu kan begini, Borobudur hidup sementara masyarakat sekitarnya kan masih dalam kemiskinan. Sekarang udah ada balkon des yang disupport oleh negara untuk memperkenalkan balkon des. Saya bikin balkon jazz gitu. Dan terusan sampai sekarang. Mungkin kan dulu Mas Kinto kan bukan atau balkon des kan gitu kan. Iya, betul. Ya sekarang orang jadi tahu setelah ditulis sama Mas Kinto dan teman-teman, ramai lah di sana. Orang sekitarnya jadi itu akan bergerak dengan sendiri kan manfaatnya itu. Nah, itu aja sih. Semangatnya begitu-begitu aja. Jadi di balik festival tadi ya bermanfaat ya, berbagi Iya, harus manfaat. ya, Mas. Ya, kalau nggak ada manfaatnya nggak usah. Gitu-gitu lah. Ini masih permukaan nih, tapi karena hujan makin deras Tidak ke dalam. kita pindah ke dalam. Jadi di Terus ini. cut dulu ya, kita udah deras nih. Dah. Oke. Balik lagi Karena hujan. karena hujan. Ini agak tempat Stop. teduh. Kita pinjam kantornya Sinergi Live di Kayen, kantornya Mas Bakar. Mas Bakar tadi lanjutin cerita soal balkon jazz itu memang karena ada melihat bahwa di sana ada potensi untuk dikembangkan. Kenapa nggak di Jogja? Kenapa nggak di tempat lain gitu kan? Jadi awalnya ini gini. Berawal itu sebenarnya cerita tentang balkon jazz. Jadi Presiden melihat kalau di wilayah Borobudur itu ada candi itu yang bisa memberikan kontribusi kepada negara. Tapi kenapa masyarakat sekitarnya kok masih dalam garis kemiskinan? Makanya muncullah bikin yang namanya balkon jazz, balai ekonomi desa melalui Kementerian BUMN. Makanya bikinlah balkon jazz itu sebagai melalui dana CSR. Nah itu sudah jalan, tetapi orang nggak tahu. Nah terus kebetulan saya ketemu dengan beberapa stakeholdernya yang meng-create balkon jazz itu, gimana untuk mempromosikan ini gitu. Terus saya bikin festival, terus bikinlah balkon jazz festival itu Untuk mengenalkan balkon jazz ya. saya bilang bikin festival, namanya balkon jazz festival aja. Ya udah terus ya waktu itu kan 2019 itu 2019 pertama. banyak sekali tuh. Nah sejak itulah terus orang jadi tahu balkon jazz, terus dia jadi destinasi sebagai awalnya dari musik tourism itu kan, jadi destinasi festival itu, jadi wisatawan festival Nah itu kan memang basic yang saya bikin, festival yang saya create, entah itu saya lakukan sendiri secara sinergi atau dengan Mas Anas itu konsepnya destinasi wisata. Kayak gitu, jadi lebih kepada musik tourism yang sebenarnya di luar negeri udah banyak kita tinggal copycat aja di sini, tinggal menyesuaikan dengan pola gaya yang ada di masyarakat di Indonesia dan alhamdulillah yang berjalan. Yang terakhir yang 2020 kemarin, karena kan 2 tahun 2022 kemarin itu venue bagus banget di gas block, keren banget di bawah begitu ya kan, itu venue-nya keren di tengah sawah. Sebelumnya di Tusongo, kanan di kirinya perkebunan tembakau. gitu. Kemudian yang pagelaran kedua, festival yang kedua di Karangrejo. Di Karangrejo memang view-nya bagus banget itu. Keren banget. Bahkan kemudian Mas Bakar ditantang kalau bikin begitu jangan cuma setahun sekali gitu. Karena ternyata tempatnya memang indah, jadi penonton nanti kalau Mas Bakar bikin balkon jazz berikutnya ya harus nonton. Karena tempatnya memang
sangat alami, Iya. jadi kelebihan gitu. Iya. Kemudian kita bisa menikmati musik, kita bisa menikmati wisata ya. Iya, wisata. Bahwa kemudian acara musik, festival musik juga bisa jadi tujuan wisata gitu. Jadi Iya. itu ya Mas Bakar ya. Ya kalau di luar negeri udah biasa itu, banyak kayak gitu. Kalau di Indonesia belum ini ya Mas, belum apa ya? Ya Prambanan. Belum sampai sana ya? Ya Prambanan Jazz itu. Enggak, artinya kalau secara kelurahan belum terpikir belum sampai sana ya. belum. Padahal itu dimasukkan ke agenda wisata juga bisa sebenarnya. Iya, kayak gitu. Bisa banget. Jadi kita makanya kan di balkon itu kita nyebutnya wisatawan festival. Oh. Kayak gitu. Jadi di sana dia tidak hanya nonton musik, tapi bisa mendapatkan experience tentang destinasi wisata sendiri. UMKM-nya harus ikut, terus Melibatkan masyarakat ya. masyarakat. Misalnya kemarin saya bikin ojek warga, ya tadi yang menuju venue naik ojek, warga juga dapat duit. Ya tadi ada manfaatnya. Iya. Jadi melibatkan masyarakat itu memang bagian dari sebenarnya festival sejatinya seperti itu, Mas Bakar. Ya harus itu. Silakan teman-teman festival yang lain punya konsep ini. Kalau saya, masyarakat itu harus mutlak terlibat. Kalau saya, kayak gitu. Karena saya ini kan basicnya itu kan bukan musik festival saya datangnya itu, tapi lebih kepada musik festival tradisi. Jadi di tahun 97 itu saya ikut ALIF namanya, Aliansi Indonesian Festival, bareng sama masyarakat seni pertunjukan Indonesia kayak itu. Keliling. Itu kayak apa itu? Oh, bikin event juga maksudnya? Ada event di daerah-daerah, lebih kepada festival tradisi, Toraja, apalah macam-macam baju, bla bla bla. Dia datang nonton. Itu basicnya itu. Jadi ketika bikin Prambanan Jazz pun itunya ke bawah saya pasti. Nah, tapi ya balkon jazz ya pasti ke bawah konsep-konsep itu. Jadi bukan hanya sekedar konser musik. Hura-hura. Iya. Harus ada kolaborasi yang melibatkan secara mutlak dengan masyarakat sekitar. Makanya kalau balkon jazz itu lurahnya, Pak Dukonya segala macam terlibat ya? Terlibat semuanya. Terlibat bukan dalam artian hanya terlibat sebagai pelaku penyelenggara, tapi mereka dapat bisnisnya itu. Iya. Mereka dapat bisnis. Dia punya live in untuk nginep, kemudian dia juga dapat bukan hanya soal lahan parkir, makanya ada cek warga, tapi mereka bisa jualan kerajinan apa yang ada di situ dan banyak lagi. Iya. Artinya terbantu bahwa kemudian masyarakat berdaya di situ. Iya, ada gitunya. Gitu. Makanya jangan cuma setahun sekali gitu Mas Bakar. Oke. Nah, sebenarnya Mas Bakar sebagai promotor itu sebenarnya tantangannya itu di mana sampai di titik ini Mas Bakar bikin banyak event terutama konser musik festival di Indonesia. Itu tantangannya justru biasa-biasa aja atau ternyata memang masih ada kendala tertentu yang harusnya nggak begini di Indonesia terutama. Ya, kalau kendala-kendala ya enggak juga sih. Kalau saya sih karena seneng ya, saya happy aja melakukan ini, menjalankan ini. Gitu. Makanya kalau saya bilang ke teman-teman kita ini promotor pocokan. Orang nggak tahu ya pocokan apa. Kalau orang naik sopir bis, kalau sopir utamanya nggak ada ya. Makanya saya ini nyebutnya promotor pocokan. Artinya kalau promotor beneran kan harus mikir besok tahun ini. Saya sih enggak. Gitu. Ada duit ya kita adain, ada kesempatan ya kita adain, waktu ya bisa kapan aja gitu. Begitulah. Enggak, maksudnya enggak berebutan gitu Mas, bahkan saya pengen undang si artis A. Enggak. Ternyata udah diambil sama promotor lain gitu. Enggak ada ya. Enggak gitu. Oke. Saya ini konsepnya ini. Saya itu punya konsep dasar tentang sebuah festival. Bagaimana festival ini itu harus mandiri, ya kan? Bisa dihidup, dia menghidupi dirinya sendiri, ya kan? Bukan soal ukuran besar kecilnya, dia akan going up, akan going up. Saya pikir yang akan kuat itu yang basicnya, keterlibatan warga sangat kuat juga, kayak gitu. Karena ya saya kira itulah. Tidak harus nih artis ini. Itu menurutku, aku tidak menganggap yang begitu salah ya, tapi itu udah perannya sendiri-sendiri. Kalau festival saya ya begini. Ciri khasnya udah. Kayak gitu. Jadi saya udah ada kebermanfaatan, keterlibatan masyarakat, kemudian
UMKM pastilah kita selalu bawa. Kayak di Pramana saya ajak Iya. pasar kangen, Pasar kangen. kayak gitu. Yang setelah festival, terima kasih ya mas, saya pulang ini langsung mampir ke dealer. Kurang gitu, sampai bilang itu bener itu terjadi. Artinya, oh ya ada manfaatnya, alhamdulillah kan itu. Kalau mereka seneng kan kita didoakan. Iya. Iya kan, paling enggak ya kalau anak saya nanti pergi kemana, oh anaknya tuh ya di Surabaya. Ini orang gratisan ya, Mas Bakar ini produk gratisan. Iya, pokoknya bagian ludus gitu. Kayak gitu. Nah, ini di festival saya. Jadi gini, festival itu itulah kenapa saya itu selalu di luar soal melibatkan masyarakat. Saya itu juga harus ada sadar literasi. Itulah ada semacam dokumen penulisan atau dokumen secara visual melalui videografer atau apa. Itulah kenapa saya selalu melibatkan di semua festival saya itu jurnalis harus ikut gitu loh. Okay. Harus ada di situ karena jejaknya harus ada. Karena kita nggak tahu di 100 tahun lagi ya kan, tahu-tahu kan mau apa ini kan, paling enggak bisa tercatat. Jadi itulah kenapa teman-teman jurnalis kalau di festival saya treatment mereka ya kayak kita undang artis gitu. Karena ini pengalaman dulu saya ini sebenarnya kan sepele aja. Kalau di internasional, misalnya saya nonton Grand Slam tenis gitu, itu atau Liga Champions gitu kan, itu mereka wartawan ini kan dia dapat ruangan sendiri, akses segala macam, gitu loh. Nah itu walaupun festival saya desa gitu kan atau apa itu loh, tapi bagaimana menteri mereka ya patokan saya internasional event kayak gitu. Itu kan soal kamu punya budget apa enggak? Kalau saya dikasih budget gede ya bisa aja bikin kayak gitu, gampang aja. Semua sama, basicnya sama. Bisa aja nanti tiba-tiba dapat rezeki melimpah bisa datengin artis mancanegara ke Magelang ya Mas Bakar. Gitu. Oke. Biar Pride Magelang. Ya. Pride Magelang. Kamsinya warlock. Nih terakhir Mas Bakar mengamati melihat industri pertunjukan terutama di Indonesia semakin mantap kah, semakin bergerak lebih bagus, semakin banyak event yang sampai akhirnya kok kesannya kok nggak berhenti gitu loh Mas Bakar. Betul. Agendanya tuh terus-terusan ada gitu. Rapat gitu, konsernya itu ada aja. Apa Mas dari komentarnya? Ya, itu cukup menarik ya. Jadi gini, banyak hal-hal dasar. Kalau saya itu hal mendasarnya harus benar dulu kan saya itu, sehingga langkahnya nggak salah. Kayak di festival ini ya dasar saya belajar seni pertunjukan sebelumnya bersama orang-orang masyarakat seni pertunjukan waktu itu. Oh seni pertunjukan tuh esensinya ini. Oh panggung tuh esensinya kayak ini. Oh festival tuh kayak gini. Performers tuh harusnya kayak gini. Backstage festival tuh harus kayak apa ini kan hal-hal dasar tuh harus kalau ngomong tentang itu ya kalau internasional artis datang ke sini hal dasarnya apa itu Indonesia man itu kan harus paham ya kayak gitu kan bukan hanya sekedar datengin aja kalau datengin aja semua orang bisa. Tapi itu apa yang bisa kita lakukan inilah apa yang bisa kita lakukan entah diakui atau tidak diakui buat saya kan nggak penting ya kan artinya apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat di Indonesia kalau orang nyebutnya apa yang bisa kamu lakukan untuk negara kan gitu kalau saya masyarakat seneng manfaat kalau internasional artis datang ke sini berarti negara kita ya aman nggak ada travel warning kan kalau gitu kan gitu. Nah dengan tumbuhnya ini kan padat banget ini sudah pertunjukan kan festival mana-mana ya apa-apa bisa sebentar ya sebentar 5 minutes. Jadi ada apa namanya dengan banyaknya festival yang ada segala macam ya artinya ekonominya juga tumbuh ya kan segala macam. Kalau saya terkait dengan negara ya aja disupport itu bukan hanya soal biaya tapi yang penting soal dilancarkan soal dimudahkan soal perizinan macam kayak gitu soal pajak kadang-kadang tabrakan itu loh misalnya bikin festival dong di tempat gua atau konser musik di tempat saya gitu loh tapi pajak daerahnya tinggi 50%, 60% gitu. Kalau tiketnya 100.000 ya terus
terus kita Jualnya? jualnya ya misalnya gitu loh. Iya. Nah itu banyak yang nggak paham bahwa untuk membuat sebuah festival itu kriterianya banyak sekali dan itu sangat terkait dengan apa namanya harga tiket yang kemudian berapa banyak penonton yang akan datang gitu-gitulah. Iya, iya. Terutama soal pajak. Iya. Kalau perizinan sampai saat ini ya lancar, Aman. tapi pajak seringkali tiba-tiba ada. Oh. Saya pernah itu dulu di daerah mana tanya pajaknya sampai 40% lu, terus jual tiketnya gimana nih? Iya kan? Ya taruh aja jual tiket berapa lah? Misalnya 1 juta, berarti kan 400.000 udah ke sana. Oke. Iya. Oke lah 400.000. Jadi gini loh. Oke lah pajaknya gede, tetapi you nggak usah ngurus izin bla bla bla. Gue yang harus ada gitu-gitunya loh. Iya. Nah itu menurutku yang disebut dengan otonomi daerah itu menurutku hal kayak gitu harus jalan. Iya, iya. Gitu loh. Tidak hanya soal, terus kemudian soal venue itu jadi problem di Indonesia. Oh, yes. Kalau ada yang bagus kemahalan. Oh. Ya, kalau di Jogja ini kan susah nyari venue. Misalnya sementara kapasitasnya harus banyak. Oke. Gitu kan juga. Tempatnya yang belum ini ya Mas, belum apa Nggak sebutnya? proper. Ya, proper ya, belum ada ya. Ya secara khusus belum ada. Secara khusus belum ada ya. Iya. Yang proper tuh maksudnya orang kan ada nih tak lapangan pertunjukan festival bukannya soal lapangannya aja, bukan soal tempatnya, tapi kan lahan parkirnya di mana, warganya bisa support gitu loh. Oh. Nah makanya di UK ada Silverstone, balap F1 itu, mereka komunitasnya udah jadi. Mereka udah jadi komunitasnya, hotelnya 3.000 kamar udah siap, terus masyarakatnya, berarti memang benar-benar sudah. Jadi gini, membuat festival itu basic community-nya harus benar. Oke. Ya. Harus kuat dulu ya Mas ya. Iya. Jangan tiba-tiba bikin tempat konser tapi ternyata pendukungnya nggak siap. Nggak siap. Oke. Kayak gitu. Karena kan internasional artis main di mana? Misalnya main di daerah timur itu. Kan kadang-kadang itu berapa jam jaraknya dari Soekarno Hatta? Itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa nggak jadi. Iya. Gitu loh. Dari si artisnya misalnya. Karena mereka kan punya regulasi sendiri. Iya. Dan itu nggak salah juga mereka. Iya. Soal itu. Nah, hal kayak gitu ya kompleks lah. Tapi yang mikir biar. Tapi kita dapat imbasnya aja. Ya. Imbasnya sama puyeng ya. Dan itu udah benar terjadi kayak. Iya. Obrolan dengan Mas Bakar Wibowo ini bermanfaat. Terima kasih Mas Bakar. Sip, Masin. Sudah diperkenankan mampir ke Sinergi Live di Kayen, Kelurahan Condong Catur, Kabupaten Sleman. Mudah-mudahan menginspirasi Anda semua. Ketemu lagi di konten yang lain. Terima kasih. Dadah.